Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ikhwan akhwat para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah, dan kita pada pekan lalu telah membahas tentang Fatu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah, ya. Sudah kita jelaskan bagaimana pengkhianatan Quraisy yang bekerja sama dengan Banu Bakar sehingga membunuh sebagian dari Khuza'ah, sekitar ada 20 orang, yang Khuza'ah merupakan sekutu dari kaum muslimin dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Akhirnya kabilah Khuza'ah melaporkan kepada Nabi SAW, dan akhirnya Nabi SAW mempersiapkan pasukan untuk menyerang kota Makkah, sebagaimana pada pekan lalu telah kita bahas. Baik. Maka Rasulullah SAW pun keluar bersama para sahabatnya menuju ke Mekah, dan Rasulullah SAW bersama sekitar 10.000 pasukan dari kaum muslimin. Ya. Tidak seorang pun dari Muhajirin Ansor yang ketinggalan, semuanya ikut. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan, ya. Sehingga para sahabat ketika keluar ingin menyerang, menaklukkan kota Mekah, mereka dalam kondisi berpuasa. Beliau keluar di sekitar tanggal 10 Ramadan, keluar dari kota Madinah dan sampai di kota Mekah tanggal 19 Ramadan. Dan Rasulullah SAW ketika keluar beliau menugaskan Aba Ruhm, ya, Kulthum bin Husain Al-Ghifari sebagai hakim di antara kalau ada yang terjadi di kota Madinah. Adapun beliau juga menugaskan Ibnu Ummi Maktum untuk memimpin salat sebagai pengganti beliau selama beliau bersafar untuk menaklukkan kota Mekah. Maka keluarlah Rasulullah SAW dengan pasukan yang begitu banyak. Dan ini di antara faedah yang diingatkan oleh para ulama tentang peristiwa Al-Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW berangkat untuk melakukan umrah, kemudian dicegah oleh kaum musyrikin. Ketika itu Rasulullah SAW hanya keluar sekitar 1.500 sahabat. Kemudian mereka dicegah, akhirnya mereka pun melakukan perjanjian Hudaybiyah, itu sekitar tahun 6 Hijriah. Artinya jumlah kaum muslim masih sedikit. Taruhlah dengan yang ada di kota Madinah mungkin 2.000, 3.000 yang berangkat bersama Nabi 1.500 orang. Itu tidak banyak kaum muslimin. Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai selama sekitar 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan ternyata pada tahun 8 Hijriah, itu 2 tahun berikutnya, karena perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 dan ini terjadi pada tahun ke-8. 2 tahun kemudian atau kurang daripada itu, ternyata jumlah kaum muslimin menjadi sangat banyak sampai menjadi 10.000 pasukan. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah dalam kondisi damai itu lebih efektif daripada dalam kondisi terjadi peperangan atau kondisi tidak stabil keamanan, ya. Lihatlah bagaimana dalam kondisi perjanjian Hudaybiyah Islam berkembang dengan begitu cepat. Yang Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah sampai tahun 6 Hijriah, yaitu 19 tahun, jumlah kaum muslim cuma 3.000-an. Namun ketika terjadi perjanjian damai, tambah sekitar 7.000 dalam waktu yang singkat, hampir sekitar 2 tahun saja, ya. Sementara selama 19 tahun cuma sekitar 3.000, kemudian 2 tahun bertambah menjadi 10.000, jadi sekitar pertambahan 7.000. Ini jumlah yang sangat besar ketika itu. Ini semakin menguatkan kita bahwasanya keamanan, ketentraman itu sangat diperlukan dalam dakwah. Karena kalau dalam kondisi tentram, tenang, stabil, maka orang akan mudah mencerna tentang Islam, apa yang disampaikan oleh para dai, terutama tentang Islam. Tapi ketika dalam perjalanan Rasulullah SAW melewati Al-Abwa atau Waddan. Ada suatu tempat yang Al-Abwa. Al-Abwa situlah tempat wafatnya ibunda Rasulullah SAW, Aminah bintu Wahab. Maka Rasulullah SAW pun menziarahi kuburan ibundanya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan pada musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih berdasarkan kriteria Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Buraidah ibn al-Husayb. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazala bina. Ya, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas kami mampir. Wa nahnu ma'ahu qaribun min alfi raqib. Ketika itu jumlah kami sekitar 1.000 penunggang tunggangan, entah onta, entah kuda, entah himar. Fa shalla rak'atain, kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Tsumma aqbala alaina biwajhihi wa aynanu tadrifan.
Kemudian Rasulullah SAW setelah salat dia balik menghadap kami, sementara kedua matanya mengalirkan air mata. Faqama ilaihi Umar bin Khattab. Kemudian Umar pun berdiri menghadap Nabi SAW. Dia berkata, yaqul, ma laka ya Rasulullah? Ada apa gerangan dengan anda, wahai Rasulullah? Kenapa anda menangis? Maka Rasulullah SAW berkata, inni sa'altu Rabbi fil istighfaril ummi. Aku meminta kepada Rabbku untuk memohon ampunan bagi ibuku. Falam ya'dhan li. Tapi ibuku tidak mengizinkan aku. Fadama'at aynaya rahmatan laha minan nar. Maka aku pun, kedua mataku pun menangis karena kasihan dia terkena api neraka jahanam. Ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dengan sanad yang sahih dari sahabat Buraid bin Husayb. Dan telah datang juga riwayat dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Jadi diriwayatkan dari dua sahabat, dari Abu Hurairah dan juga dari Buraid bin Husayb. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama besar di mazhab Syafi'i, yang dikatakan sebagai muhaqqiqul madhab, yang pakar tentang fikih Syafi'i, yang memiliki kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, dan juga kitab-kitab yang seperti Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa fi hadzal hadis ini menunjukkan jawazu ziyaratil musyrikin fil hayati wa quburihim ba'dal wafat. Bolehnya menziarahi orang-orang musyrik ketika mereka masih hidup atau menziarahi kuburan mereka orang-orang musyrikin setelah mereka meninggal. Li'annahu idza jazat ziyaratuhum ba'dal wafat, karena jika boleh menziarahi orang-orang musyrikin setelah wafatnya, fil hayati aula, maka menziarahi mereka ketika masih hidup lebih utama. Wa fihi nahyu 'anil istighfari lil kuffar. Dan hadis ini menunjukkan larangan untuk mohon ampunan bagi orang-orang kafir. Ini perkataan Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau berdalil dengan kisah ini bahwasanya boleh menziarahi kuburan orang musyrikin karena beliau menganggap ibunya Nabi SAW musyrik ya. Kemudian beliau berkata lagi, larangan untuk memohon ampunan bagi orang kafir karena menurut beliau ibunda Nabi SAW kafir ya. Dan ini permasalahan orang tua Nabi SAW dijadikan bahan oleh sebagian orang untuk memprovokasi terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Ya, sebenarnya sebagian mereka saya mau katakan entah tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti atau sengaja untuk memprovokasi, karena yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi SAW meninggal dalam kondisi kafir, puluhan ulama dari 4 mazhab, dan saya sudah punya tulisan khusus yang saya masukkan dalam buku dengan judul Ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Saya kumpulkan ulama dari terdahulu ya, dari mutaqaddimin ya, dari 4 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi ya, yang menyatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi musyrikin. Demikian juga ahlu tafsir. Saya kumpulkan perkataan para ahli tafsir yang jumlahnya puluhan, saya lupa 40 atau puluhan, banyak sekali. Sementara yang mengatakan kedua orang tua Nabi di surga hanya segelintir kecil dibandingkan dengan jumlah para ulama yang menyatakan mereka meninggal dalam kondisi musyrik. Di antara ulama tersebut ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi rahimahullah. Saya rasa semua orang ustadz di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i tentu kenal siapa Imam Nawawi. Kemudian juga yang di antaranya adalah Ibnu Katsir ya. Saya rasa semua orang ustaz-ustaz di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i kenal siapa Ibnu Katsir dengan tafsirnya. Di antaranya Az-Zahabi. Saya rasa semua ustaz di Indonesia juga kenal siapa itu Zahabi, ahli sejarahnya yang ahli sejarah umat Islam yang bermadzhab Syafi'i, ahli hadis ya. Kemudian di antaranya juga misalnya Al-Baihaqi. Siapa yang tidak tahu tentang Al-Baihaqi, ulama hadis ya, yang telah berkhidmat kepada mazhab Syafi'i. Belum lagi ulama-ulama yang lain ya. Sehingga kalau kita bilang ada khilaf masalah ini, kita bilang ya ada. Tapi kalau kita bicara tentang mutaqaddimin, rata-rata ulama terdahulu menyatakan orang tua Nabi meninggal dalam kondisi musyrik. Datang ulama belakangan yang mengatakan tidak, bahwasanya mereka masuk surga, mereka meninggal kondisi Islam. Taruhlah ini masalah khilaf ya. Tapi kan jumhur, kebanyakan ulama nyatakan sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya. Nawawi rahimahullah dan yang lainnya. Kemudian datang seorang provokator, entah jahil ya, entah pura-pura tidak tahu, entah maksudnya apa, kemudian menganggap seakan-akan ini permasalahan yang besar. Barang siapa yang mengatakan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi kafir berarti
benci kepada Nabi lah, tidak beradab lah, bermacam-macam. Ya kita bilang, terus ini ulama, puluhan ulama ini mereka tidak beradab. Ya. Puluhan ulama ini apakah mereka jahil seluruhnya, ataukah mereka benci dengan Nabi Muhammad SAW, ataukah mereka memusuhi Ahlul Bait Nabi SAW? Puluhan lah, puluhan. Ya, tapi demikian ketika sebagian dai mengetahui kejahilan masyarakat, dimanfaatkan dengan metode perasaan, ya, sehingga akhirnya memprovokasi masyarakat untuk mencela sebagian ulama atau sebagian dai-dai yang lain dengan provokasi. Ya, cuma semoga kawan-kawan tidak terpancing dengan yang hal seperti ini. Ya, mau diapain, masyarakat tidak mengerti, masyarakat belum paham. Tugas kita menjelaskan. Sebenarnya permasalahan khilafiyah kita pun tidak membahas, kecuali kalau lewat kita bahas. Tapi ketika ada sebagian provokator yang mengangkat masalah-masalah ini, seakan-akan membuat kebencian, ya, di antara kaum muslimin. Permasalahan ini khilaf ulama, bahkan jumhur ulama mayoritas, ya. Bahkan saya tulis dalam tulisan saya tersebut bagaimana perkataan Ar-Razi bahwasanya ini adalah yang mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi Islam, di antaranya orang Syiah. Ya. Saya nukil semua. Ini bukan saya omong kosong, nukilannya ada semua. Insya Allah ini akan pembahasan khusus pada waktunya ketika saya bahas masalah hal ini, ya. Tapi maksud saya cuma menyedihkan ketika sebagian dai yang tidak amanah kemudian memprovokasi masyarakat, ya, memprovokasi masyarakat untuk menimbulkan kebencian. Seakan-akan seorang dai yang mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi musyrik berarti sesat, benci kepada Nabi, benci kepada Ahlul Bait, ya, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Makanya aneh kita bilang, lihat Imam Nawawi punya menulis banyak tentang sirah, Ibnu Katsir menulis banyak tentang sirah, ya. Kemudian banyak Az-Zahabi menulis banyak tentang sirah. Ya. Mereka semua mengatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi musyrikin. Ya. Sementara ini orang-orang yang kemudian mengatakan orang tua Nabi mungkin di surga, yang dai-dai provokator, entah mereka pernah bahas sirah atau tidak, saya nggak tahu. Apakah mereka punya tulisan tentang sirah, wallahu alam. Apakah mereka punya majelis hadis, wallahu alam, bisawab orang ini. Tapi kalau mereka provokasi, masya Allah luar biasa. Cuma saya harap kawan-kawan yang dalam tanda kutip dizolimi oleh mereka bersabar, ya. Karena masyarakat memang tidak ngerti, ketidaktahuan masyarakat dimanfaatkan untuk mudah diprovokasi. Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan. Ini hanya intermezzo, ya. Saya ingin mengingatkan, ya, agar kawan-kawan yang sudah mengenal sunnah sabar dan mengerti, jangan terprovokasi karena ada orang-orang jahil yang ingin mengadu domba di antara kaum muslimin. Baik, peristiwa berikutnya tentang Islamnya Abu Sufyan bin Harith dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Sufyan bin Harith, ada Abu Sufyan bin Harb yang bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu dari Umawi. Ya, adapun ini Abu Sufyan bin Harith adalah sepupunya Nabi SAW. Namanya Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak, diantaranya Al-Harith, diantaranya Abdullah bapaknya Nabi SAW, diantaranya Al-Abbas pamannya Nabi, diantaranya Hamzah. Bahkan kalau tidak salah termasuk anak yang paling besar Al-Harith. Dia punya anak namanya Abu Sufyan. Kemudian juga adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah adalah juga sepupu Nabi SAW, karena Abdullah bin Abi Umayyah ibunya adalah Atikah bintu Abdul Muttalib. Yaitu tantenya Nabi SAW. Kemudian juga Abdullah bin Abi Umayyah punya saudari namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini kedua orang ini kerabat Nabi dan ingin masuk Islam. Akan tetapi Nabi di awal tidak mau menerima Islam mereka karena begitu kerasnya permusuhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Abu Sufyan misalnya, Abu Sufyan bin Harith, dia sering membuat hija, yaitu syair-syair untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai akhirnya syair-syair dia dibantah oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantah Abu Sufyan bin Harith. Ya, demikian juga Abdullah bin Abi Umayyah, ya, yang keras sering mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ketika dua orang ini
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyatakan Islam, maka Rasulullah SAW a'rada anhuma. Rasulullah SAW berpaling, tidak mau melihat mereka berdua. Ya. Maka mereka berusaha masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah yang merupakan saudari dari Abdullah bin Abi Umayyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberi masukan kepada Nabi. Dia berkata, Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin, "Ya Rasulullah, la yakuni ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nasi bika." Ya Rasulullah, jangan sampai ibnu ammik, yaitu maksudnya Abu Sufyan bin Harith, ya, sepupumu, putra dari pamanmu, dan juga ibnu ammatik, putra dari bibimu, maksudnya Abdullah bin Umayyah, karena Abdullah bin Abi Umayyah ibunya adalah Atikah bintu Abdul Muttalib, tante Nabi SAW. Jangan sampai putra pamanmu dan putra tantemu merupakan orang yang paling merugi, yang paling celaka dengan engkau, artinya yang paling sial, tidak beriman dengan engkau. Ya, artinya Muhammad SAW mengatakan, terimalah mereka ketika mereka mau masuk Islam. Kasihan mereka, jangan sampai mereka adalah orang yang paling menderita dengan tidak beriman kepada engkau. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Salamah, la hajatali bihima, aku tidak butuh dengan mereka berdua, aku tidak ada urusan dengan mereka berdua. Ama ibnu ammi fahataka irdi. Adapun putra pamanku, sepupuku, yaitu Al-Harith, Abu Sufyan Al-Harith, dia telah menghancurkan harga diriku, dia telah merusak harga diriku. Wa amma ibnu ammati, adapun putra dari tanteku, maksudnya Abdullah bin Abi Umayyah, wa sihri, dan juga adalah sihir itu apa namanya? Saudaranya istri, apa namanya? Rindu? Ipar. Maaf saya lupa. Dan juga iparku, dia adalah sepupuku dan juga iparku. Fa huwa alladhi qala li bi Makkah maqala. Dia telah mengucapkan tentangku dengan kata-kata yang buruk ketika masih di Mekah. Tatkala pernyataan Nabi sampai kepada kedua orang ini, ya, Abu Sufyan sangat sedih, dia ingin masuk Islam. Maka kebetulan bersama dia putranya Ja'far, ya. Maka dia berkata, "Wallahi la ya'dhanna li aw la akhudhanna bi yadi ibni hadha thumma lanadhhabanna fil ardi hatta namuta 'atashan aw ju'an." Maka dia bilang, lebih baik hendaknya Rasulullah SAW mengizinkan aku untuk bertemu dengannya, untuk menyatakan Islamku. Kalau Rasulullah SAW tidak izinkan, aku akan bawa anakku ini Ja'far, dan kami berdua akan pergi ke tengah padang pasir, dan kami akan menetap di sana sampai kami mati, apakah karena kehausan ataupun kelaparan. Pokoknya harus ketemu Nabi. Kalau tidak, saya akan bawa putraku ini Ja'far, kami berdua pergi ke tengah padang sampai kami mati kehausan atau kelaparan. Tatkala hal ini, berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kasihan kepada mereka berdua. Ini bagaimanapun ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Ja'far, ya, termasuk ponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma adzina lahum. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan mereka berdua untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu yang juga sepupu, ya. Ali anaknya. Jadi sepupu semua, Nabi, Ali, Harith, Abdullah bin Abi Umayyah, semuanya sepupuan. Ali anaknya Abu Talib. Nabi anaknya Abdullah. Abu Sufyan anaknya Al-Harith. Abdullah bin Abi Umayyah anaknya Atikah, tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepupu-sepupu semua, saling mengenal di antara mereka. Maka Ali bin Abi Talib menasihati sepupunya Abu Sufyan bin Harith. Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qibali wajhihi, faqul lahu ma qala ikhwatu Yusuf li Yusuf alaihi salam. Wahai Abu Sufyan, datanglah engkau tepat di hadapan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kanan kiri, langsung ke depan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapkanlah kepada Nabi apa yang diucapkan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf ketika mereka minta maaf. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Sebagaimana dalam surat Yusuf. Katakanlah, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad atharakallahu alaina. Sungguh Allah telah muliakan engkau daripada kami, wa in kunna la khati'in. Sungguh kami benar-benar dulu bersalah. Fa innahu la yardu an yakuna ahadun ahsana qawlan minhu. Ya, karena Rasulullah SAW tidak ingin ada yang lebih indah berkatanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan pun melakukan nasihat Ali, sepupunya. Maka dia berkata, langsung datang menemui Nabi, langsung di hadapan wajah Nabi, dan dia berkata, "Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in." Sungguh Allah telah muliakan engkau, wahai Rasulullah, dan kami dahulu salah kepadamu. Nabi langsung menjawab dengan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, "La tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa arhamur rahimin." Tidak ada cercaan bagi kalian pada hari ini. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, Abdullah bin Abi Umayyah juga masuk Islam. Ya,
Rasulullah SAW menerima Islam mereka berdua dan baguslah Islam mereka dan mereka berjihad di dalam peperangan, di dalam jihad-jihad ya, di antaranya Abu Sufyan begitu kokoh bersama Nabi dalam perang Hunain ketika orang-orang pada pasukan pada mundur. Abu Sufyan bin Harits menemani Nabi SAW di muqaddimah, di bagian depan pasukan. Insyaallah nanti kita bahas setelah perang Hunain. Abdullah bin Abi Umayyah juga ikut serta dalam Fatu Makkah dan ikut dalam perang Hunain dan akhirnya dia mati syahid dalam Ghazwatul Taif, dalam perang Taif. Masuk Islam dan bagus Islam mereka, bahkan ada yang meninggal dalam kondisi mati syahid. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya, ya. Sampailah Rasulullah SAW ke daerah Mekah dalam kondisi beliau berpuasa. Jadi kita sebutkan Rasulullah SAW keluar sekitar tanggal 10 Ramadan dan sampai tanggal 19, yaitu sekitar 9 hari perjalanan dari Madinah menuju Mekah dengan jarak tempuh sekitar 450 km. Rasulullah SAW di bulan Ramadan beliau berpuasa, wan nasu siyama'ahu, dan orang juga berpuasa. Saya menakjubkan subhanallah bagaimana para sahabat berjalan dengan jalan yang begitu jauh untuk berjihad dalam kondisi puasa, lapar dan haus luar biasa ya. Padahal mereka boleh berbuka ya. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi Ramadan minal Madinah. Rasulullah SAW keluar di bulan Ramadan dari kota Madinah. Wa ma'ahu asyratu alaf. Bersama beliau ada 10.000 pasukan. Ya. Kemudian fasara huwa wa man ma'ahu minal muslimin ila Makkah. Fasara, kemudian dia pun berjalan bersama pasukannya menuju kota Mekah. Yasumu wa yasumun. Rasulullah SAW berpuasa dan pasukan juga berpuasa. Hatta balagal Kadid. Sampailah tiba di suatu daerah namanya Al-Kadid wa huwa ma'un baina Usfan wa Qudayd. Itu sudah dekat Mekah, ada daerah namanya Al-Kadid, situ ada sumber air terletak antara Usfan dan Qudayd. Aftara wa fatiru. Akhirnya Rasulullah SAW berbuka di situ. Akhirnya para sahabat juga ikut berbuka. Al-Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta dengan sanad yang sahih Abu Bakar bin Abdurrahman bin an rajulin min sahabat. Ada seorang dari sahabat meriwayatkan, qala ra'aitu Rasulullah SAW bil arji. Aku melihat Rasulullah SAW suatu tempat, suatu wilayah namanya Al-Arsh. Yasubbul ma'a ala ra'sihi min al-atash. Rasulullah SAW menuangkan air di wajahnya karena kehausan. Atau min al-har, atau karena kepanasan. Thumma qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah inna ta'ifat minan nas qad shamu hina sumta. Maka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang pada puasa tatkala mereka tahu engkau berpuasa. Qala falamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Kadid da'a bi qadahin fasyariba fa aftara an-nas. Maka Rasulullah melanjutkan perjalanan ketika sampai di Kadid, tempat tadi antara Usfan dengan Qudayd, maka Rasulullah SAW minta didatangkan secangkir minuman, kemudian Rasulullah SAW minum di hadapan para sahabat. Mereka lihat di siang hari bulan Ramadan Rasulullah SAW minum. Akhirnya orang-orang pun pada berbuka. Rasulullah SAW buka puasa. Dalam riwayat yang lain, hatta balagha Usfan, tatkala Rasulullah sampai ke Usfan, tsumma da'a bi ina'in. Rasulullah SAW minta didatangkan cangkir atau tempat minum. Fasyariba naharon liyarahun nas. Maka Nabi minum siang bolong agar orang-orang semuanya melihat beliau. Tsumma aftaru hatta dakhala Makkah. Maka Rasulullah SAW berbuka sampai Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah. Wa ftataha Makkah fi Ramadan. Rasulullah menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan. Demikian juga hadis riwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, safarna ma Rasulullah SAW ila Makkah wa nahnu siyam. Kami bersafar bersama Nabi SAW ke kota Mekah dan kami dalam kondisi berpuasa. Fanazalna manzilan. Kami mampir suatu tempat. Faqala Rasulullah SAW berkata, ini kenapa Rasulullah SAW suruh berbuka? Ada maslahat. Lagian mereka juga bersafar. Kata Rasulullah SAW, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Sungguhnya kalian sudah dekat dengan musuh-musuh kalian. Dan dengan berbuka lebih membuat kalian lebih kuat. Ya. Sebelumnya dalam perjalanan yang jauh Rasulullah SAW tetap berpuasa. Ketika sudah sampai di Mekah, sebentar lagi saya Mekah, akan bertemu dengan musuh, maka Rasulullah SAW melihat harus memiliki kekuatan. Kalau tidak memiliki kekuatan, bagaimana mau berperang, bagaimana berjihad? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innakum qad danautu min aduwikum. Kalian sudah dekat dengan musuh kalian. Wal fitru aqwalakum, maka berbuka lebih menguatkan bagi kalian. Maka ini rukhsah, ya. Namun tidak wajib ketika itu. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Faminna man shama wa minna man aftar. Subhanallah. Ada di antara kami, ya, yang berbuka dan ada yang kami tetap berpuasa. Ketika Rasulullah belum menegaskan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tsumma nazalna manzilan akhar. Kemudian kami pun berjalan sampai kami singgah di satu tempat yang lain. Ya.
Rasulullah menegaskan ketika itu harus berbuka. Kata Rasulullah SAW, innakum musabbihu aduwikum. Besok pagi besok kita sudah akan melawan, atau sebentar lagi kita akan melawan musuh kalian. Ya, wal fitru aqwalakum fa'aftiru. Kata Rasulullah SAW, dengan berbuka lebih kuat bagi kalian, maka berbukalah. Fakanat azimah, maka ketika itu wajib orang-orang berbuka. Sebelumnya masih agak jauh. Yang mau puasa silakan, yang enggak. Ketika sudah semakin dekat dengan musuh, Rasulullah SAW mengatakan, kita akan lawan musuh. Kita akan merangi musuh. Maka berbukalah. Kemudian para sahabat ketika sampai di Marri Dhahran, mereka ada kebetulan melewati pohon-pohon siwak, ya. Yajnuna thamarul kabath. Mereka pun mencari buah-buahan dari kabath. Kabath itu kayu siwak, ada buahnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam najnil kabath." Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kami ngambil buah-buah yang ada di pohon-pohon siwak. Qala Rasulullah sallallahu alaikum bil aswad minhu. Hendaknya kalian mencari buah yang warna hitam. Fa innahu atyabuhu, karena buah yang warna hitam dari buah-buah yang ada itu yang paling enak. Qala, kami berkata, qulna akunta tar'al ghanam ya Rasulullah? Kok Anda tahu buah yang hitam lebih enak daripada yang lain? Apakah Anda pernah menggembalakan kambing? Maka Rasulullah SAW berkata, "Na'am, wa hal min nabiyyin illa qad ra'aha." Ya, tentu tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembalakan kambing. Di antara orang-orang yang mengambil buah-buah dari kayu arak tersebut, dari pohon siwak tersebut, adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat mulia yang termasuk awal-awal masuk Islam. Seorang yang kurus, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kemudian para sahabat melihat, ya, ketika Ibnu Mas'ud sedang naik di atas pohon, rupanya betisnya tersingkap. Wa kanu yanzurun ila diqqati saqai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka lihat ternyata tadi mungkin pakai sarung atau pakai baju, kemudian pakai pakaian, ketika terkena angin atau apa tersingkap betis Ibnu Mas'ud, dan dia sangat kurus orangnya. Ketika mereka melihat kurusnya betis Ibnu Mas'ud, spontan di antara mereka ada yang tertawa, fayat hakun. Maksudnya bukan magic, tapi mereka tertawa melihat, spontan melihat betis yang sangat kecil yang mungkin mereka jarang lihat. Ternyata Ibnu Mas'ud orangnya kurus. Maka Rasulullah SAW menegur, mimma tathakun? Apa yang buat kalian tertawa? Kalian tertawain apa? Qalu ya Nabi Allah, min diqqati saqahi. Kami tertawa melihat betisnya yang kurus. Kata Rasulullah SAW bagaimana membela Ibnu Mas'ud, menjelaskan bahwa patokan bukan kurus dan gemuk, bukan kekar dan tidak kekar. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lahuma asqalu fil mizani min Uhud. Sungguh dua betis Ibnu Mas'ud lebih berat di timbangan di mizan pada hari kiamat kelak daripada gunung Uhud. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW juga menyuruh para sahabat untuk nyalakan api di Marri Dhahran. Marri Dhahran sudah dekat dengan kota Mekah. Ya. Di malam hari Rasulullah SAW suruh menyalakan api yang besar. Ya. Maka mereka pun menyalakan api yang sangat besar sehingga menimbulkan pemandangan yang dahsyat. Semua tanah begitu luas dipenuhi dengan api. Ya. Dan Rasulullah SAW menugaskan Umar sebagai penjaga di malam hari tersebut. Dan ada kisah sebelumnya, sebelum Nabi sampai ke Mekah, ketika Nabi baru sampai ke Juhfah, beliau bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika itu keluar bersama keluarganya untuk berhijrah ke kota Madinah. Dia enggak tahu kalau Nabi SAW ternyata sudah keluar dari kota Madinah menuju Mekah untuk memerangi penduduk kota Mekah. Karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Al-Abbas enggak tahu, karena Rasulullah, sebagaimana kita sampaikan pada pekan lalu, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ambillah mata-mata orang Quraisy. Sehingga orang-orang mata-matanya orang Quraisy yang mereka suruh kirim lihat-lihat, mereka enggak tahu. Benar-benar Allah tutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat. Ketika Nabi SAW keluar dari Madinah menuju Mekah, penduduk Mekah tidak tahu. Di antaranya pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini orang yang menakjubkan. Dia paman Nabi, dia baik sama Nabi, dia sering memberi kabar kepada Nabi SAW. Dia tidak masuk Islam, masuk Islamnya belakangan. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama kapan dia masuk Islam. Tapi yang jelas ketika perang Badar, dia termasuk yang ditawan. Tawanan dari orang-orang musyrikin Mekah, termasuk ditawan oleh kaum muslimin. Dan dia termasuk orang yang menebus dirinya dengan harga yang mahal. Sekian berapa kilo emas untuk bisa menebus dirinya, karena dia orang kaya.
Nabi justru suruh dia bayar dengan mahal meskipun itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia baik kepada Nabi. Sejak awal ketika Nabi bertemu dengan sebelum Nabi berhijrah, Nabi bertemu dengan kaum Ansar. Yang nemani siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang nemani dia memastikan ponakannya ini benar-benar dinaungi enggak, diayomi enggak oleh penduduk kota Madinah. Sampai dia mengatakan kalau kalian tidak bisa biarkan ponakanku bersama kami. Kita di sini cukup kuat menjaga dia. Kita punya kabilah untuk menjaga dia. Kata mereka memastikan mereka bisa jaga Nabi. Akhirnya pamannya Nabi melepaskan Nabi. Tapi dia enggak masuk Islam. Dia enggak masuk Islam. Sampai akhirnya perang Badar dia ditawan dan akhirnya dia tebus dirinya dengan harga yang banyak. Ketika perang Uhud dia kirim surat kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, ponakanku bahwasanya pasukan kaum musyrikin sudah meninggalkan kota Mekah untuk menyerang dengan jumlah sekian-sekian. Baru dia masuk Islam menjelang Fatu Makkah, berhijrah. Dia berhijrah dengan keluarganya menuju kota Madinah. Dia tidak tahu Nabi sedang keluar. Akhirnya ketemu di tengah jalan. Ketika Rasulullah SAW melihat pamannya, maka Rasulullah SAW gembira dengan luar biasa. Pamannya beliau sangat sayang ya. Ketika itu paman Nabi yang masih hidup siapa? Tinggal Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sudah enggak ada lagi yang lain. Abu Lahab sudah tewas ya. Hamzah bin Abdul Muttalib sudah meninggal mati syahid. Kemudian Abu Talib, paman yang juga dia cintai tapi meninggal dalam kondisi kafir. Pamannya tinggal satu, tinggal Abbas bin Abdul Muttalib. Bagaimana Nabi tidak sayang sama dia? Pamannya, omnya tinggal satu ini, yang lain sudah meninggal dunia. Yang lain sudah meninggal. Ini omnya muda, tapi ini omnya Nabi SAW. Maka ketika dia lihat omnya datang, Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang dengan keluarganya mau berhijrah, maka Nabi sangat gembira ya. Dan maka dikatakan oleh para ulama, inilah orang yang paling terakhir berhijrah. Meskipun belum sampai ke Madinah tapi sudah menuju kota Madinah, dia yang paling terakhir berhijrah. Karena yang setelah itu tidak dikatakan lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Kenapa? Karena setelah Fatu Makkah, Makkah sudah menjadi negeri Islam. Kalau hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam, dari Mekah menuju Madinah. Ketika Nabi sudah menaklukkan kota Mekah, maka orang yang pergi dari Mekah menuju Madinah tidak dikatakan hijrah. Kenapa? Mekah sudah negeri Islam. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah, yaitu dari Mekah, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Tadi saya katakan para ulama khilaf tentang kapan Islamnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi intinya beliau berhijrah ya. Beliau berhijrah dan sangat menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy mereka mulai mencari-cari berita karena Nabi sudah dekat ya. Allah sudah mengambil mata-mata mereka, tidak ada kabar dari mata-mata mereka, semua matanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kabar yang sampai, padahal Nabi sudah keluar lama. Bayangkan dari Madinah menuju Mekah, harusnya mungkin baru hari pertama keluar sudah ketahuan. Ada mata-mata yang sampaikan. Kalau nggak hari pertama, hari kedua lah, hari ketiga. Ini sudah hari berhari-hari, mungkin sudah sepekan. Kok belum ada kabar sampai kepada mereka? Ya. Tidak ada kabar sama sekali. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya mereka ngutus Abu Sufyan, suruh cari kabar. Mereka berkata, in laqita Muhammadan fakhudhana minhu amanan. Kalau kau ketemu Muhammad, mintalah pengamanan untuk kami darinya. Artinya beri pengamanan bahwasanya mereka diamankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Abu Sufyan bersama orang-orang mulia, di antaranya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ponakannya Khadijah. Budail bin Warqa ya. 3 orang mereka mencari kabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam Rasulullah SAW pernah berkata ketika sudah mendekat dengan kota Mekah ya. Dia berkata, "Inna bi Makkah la arba'ata nafarin min Quraisyin arba'u bihim an syirki wa arghabu lahum fil Islam." Semuanya di kota Mekah ada 4 orang dari Quraisy. Aku ingin mereka terlepas dari syirik dan aku ingin mereka masuk Islam. Dikatakan kepada siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Attab bin Usaid bin Asid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam, Suhail bin Amr. Ini 4 orang yang Rasulullah berharap mereka masuk Islam. Di antaranya Hakim bin Hizam, ya. Di antaranya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr yang menjadi perwakilan kaum musyrikin ketika dalam perjanjian Hudaybiyah. Maka datanglah 3 orang tersebut, Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Budail bin Warqa. Sampai mereka melewati Marraz Zahran. Marraz Zahran tempatnya Nabi bermarkas di situ.
Dan kita sudah katakan tadi Nabi menyuruh pasukan untuk menyalakan api yang sangat besar. Mereka kaget melihat api yang begitu, lautan api begitu. Fafazi'u, mereka kaget. Abu Sufyan berkata, "Ma ru'aitu kal-lailati niranan qat wala askar." Aku tidak pernah melihat seumur hidupku ada api dinyalakan sebesar ini dan tidak ada pasukan sebanyak ini. 10.000 banyak kalau untuk zaman sekarang 10.000 aja banyak, apalagi zaman dahulu yang jumlah manusia masih sedikit. Maka Budail bin Warqa berkata, "Hadhi wallahi Khuza'ah." Karena Budail bin Warqa dari Khuza'ah. Dia menyangka ini adalah Khuza'ah. Mereka telah berkumpul bersatu padu untuk menyerang kota Mekah. Kata Abu Sufyan, "Khuza'ah dzallu wa aqallu min an takuna hadhi niranuhu askaruha." Khuza'ah sedikit wahai Budail bin Warqa. Enggak mungkin apinya segede ini, enggak mungkin markasnya campnya segede ini, enggak. Ini bukan Khuza'ah. Ya. Ketika itu Al-Abbas yang sudah bersama Nabi bergabung masuk Islam, dia ingin mencari seorang yang dia bisa temui untuk segera kasih kabar kepada Quraisy. Ingat Muhammad sudah datang dengan pasukannya, hendaknya kalian pasrah masuk Islam. Menyerah. Jangan sampai Muhammad menyerang, karena dia kasihan di Mekah orang Quraisy, kerabatnya semua. Dia cari-cari orang, Abu Sufyan Quraisy, Hakim bin Hizam Quraisy, Suhail bin Amr Quraisy, ini orang Quraisy semua yang tinggal di kota Makkah, satu suku dengan suku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dia mencari orang untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang Quraisy agar mereka sudahlah, pasrahlah, ya. Akhirnya Al-Abbas akhirnya mendengar suara Abu Sufyan. Mungkin dia dengar, dia sedang ngobrol dengan Budail bin Warqa, entah mungkin ditutupan wajah atau bagaimana, tapi dia dengar. Ini suaranya Abu Sufyan. Fanadahu, dia berkata, "Ya Aba Hanzalah, wahai Abu Sufyan." Maka Abu Sufyan tahu, oh ini suaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia berkata, "Ya Abul Fadl, wahai Abul Fadl." Abul Fadl yaitu Fadl bin Abbas, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. "Ma wara'aka, ada apa kabar di balik di belakangmu?" Al-Abbas berkata, "Waihaka ya Abu Sufyan, celaka engkau wahai Abu Sufyan. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini Rasulullah bersama pasukannya. Wa sabaha Quraisyin wallah, dan dia akan menyerang orang Quraisy demi Allah. Dia akan menyerang suku kita." Ya. Abu Sufyan berkata kaget, "Malhilah, kalau gitu solusinya bagaimana?" Al-Abbas berkata, "Wallahi la in dhafara bika la yadribanna unqak." Wahai Abu Sufyan, kalau Nabi sampai ketemu dengan engkau akan dipenggal kepalamu. Karena Abu Sufyan penjahat besar yang dahulu penjahat besar yang memimpin 10.000 pasukan untuk menyerang kota, yang memimpin 3.000 pasukan untuk menyerang Nabi di perang Uhud, dan dia pula yang memimpin 10.000 pasukan dalam perang Khandaq. Gembongnya orang musyrikin setelah wafatnya tewasnya Abu Jahal adalah Abu Sufyan. Maka Al-Abbas berkata, "Celaka engkau kalau Nabi sampai ketemu dengan engkau, enggak lahir." Terus bagaimana? "Farkab fi ajuzi hadhil baglah." Ya, jadi Al-Abbas ketika ketemu Nabi, dia ambil ontanya Nabi. Dia bawa, orang-orang tahu itu ontanya. Dia tahu ini adalah begolnya Nabi. Begol itu adalah hasil persilangan antara kuda dengan himar. Besarnya lebih besar daripada himar, tapi lebih kecil daripada kuda. Dan orang-orang tahu begolnya Nabi SAW. Maka dia bilang, "Kau naiklah di bagian belakang begol Rasulullah SAW, sampai aku bawa engkau menuju Rasulullah SAW. Setelah itu aku akan mohon agar Nabi mengamankan engkau, berikan engkau keamanan." Maka Abu Sufyan nurut, mau apa lagi, dia bingung. Maka dia pun naik khalfal Abbas, maka mereka berdua naik begol, Al-Abbas di depan, Abu Sufyan di belakang. Ya. Kemudian adapun dua temannya Abu Sufyan pulang, yaitu Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa pulang. Abu Sufyan tinggal Abu Sufyan sendiri bersama Al-Abbas. Maka Al-Abbas berkata, "Faji'tu bihi." Aku pun bawa itu Abu Sufyan. Orang semua jengkel sama Abu Sufyan. Ini penjahat besar. Setiap melewati api kaum muslimin, mereka bertanya, "Man hadza?" Ya. Ini siapa yang lewat naik ontanya Rasulullah? Ketika mereka melihat begolnya Rasulullah. Ketika melihat, oh begolnya Rasulullah yang naik berarti Al-Abbas pamannya. Oh itu pamannya Nabi, biarin. Lewat lagi. Ketemu lagi sekelompok kaum muslimin, siapa ini lewat pakai begol? Berdua. Oh itu ontanya Rasulullah. Oh berarti itu pamannya, karena mereka tahu pamannya pinjam ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka melewati Umar bin Khattab. Faqala man hadza? Umar pun tanya, ini siapa ini? Wa qama ilayya. Umar pun berdiri berjalan menuju ke Al-Abbas. Dia tahu Al-Abbas, ternyata belakangnya ini siapa? Abu Sufyan. Ini penjahat besar.
Ketika dia melihat Abu Sufyan di bagian belakang, dia berkata, Abu Sufyan, aduwullah, ini Abu Sufyan musuhnya Allah. Maka dia mengatakan, alhamdulillahilladzi amkana minka bighairi aqlin wala ahdin. Segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan engkau sini untuk dibunuh, wahai Abu Sufyan, tanpa ada akad, tanpa ada perjanjian, kau tahu kau datang sini. Ya. Tsumma akhadha yashaddu nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raqadatil baghlah fasabaqathu faqtahamtu anil baghlah. Maka kemudian dia pun segera pergi menuju ke Rasulullah segera. Umar segera menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begol dipercepat, ya. Kemudian begol lari dengan cepat mendahului Umar, ya. Faqtahamtu anil baghlah, kemudian Al-Abbas loncat dari begol segera ingin ketemu Nabi, jangan sampai kedahuluan Umar. Jadi tahu Umar bahaya ini, Umar ingin bunuh Abu Sufyan. Umar ingin bunuh Sufyan, maka Al-Abbas ingin mencari solusi dengan cepat, dia loncat dari begolnya, kemudian segera masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun segera menemui Nabi, kemudian Umar muncul belakangan. Umar langsung berkata, "Ya Rasulullah, hadza Abu Sufyan. Qad amkana Allahu minhu bighairi aqdin wala ahdin, fada'ni fala adrib unuqahu." Ya Rasulullah, Abu Sufyan, Allah telah memudahkan kita untuk menguasainya, ya, tanpa perjanjian, tanpa akad. Fada'ni fala adrib unuqahu. Biarkan aku penggal lehernya, ya Rasulullah. Nah, ini penjahat besar yang dulu bikin masalah di perang Uhud, bikin masalah perang Khandaq, ini pimpinannya. Fakultu Al-Abbas bela. Al-Abbas berkata, ya Rasulullah, ini qad ajartuhu. Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam dan aku telah memberi pengamanan kepada Abu Sufyan. Ya sudah, dan ini berlaku. Orang Muslim boleh memberi pengamanan kepada orang kafir. Tsumma jalasa ila Rasulullah sallam. Aku pun duduk dekat Rasulullah sallam. Ini ponakannya. Al-Abbas pamannya. Aktsara Umar fi sya'ni Abi Sufyan. Maka Umar ngomong terus, ya Rasulullah, biar aku penggal lehernya. Ini Umar begini, ini Abu Sufyan begini, Abu Sufyan, biar aku penggal lehernya. Qultu mahlan ya Umar, kata Al-Abbas, sebentar wahai Umar. Wallahi law kana min rijali bani Adi bin Ka'ab, ma qulta hadza. Seandainya Abu Sufyan ini dari sukumu, ya Quraisy banyak, ini dari Bani Umayyah. Kalau Umar Al-Adawi dari Bani Adi. Seandainya Abu Sufyan dari sukumu dari Bani Adi bin Ka'ab, kau tidak akan ngomong seperti ini, ingin membunuhnya. Walakinnaka qad arafta annahu min rijali Bani Abdi Manaf. Tapi kau tahu bahwasanya Abu Sufyan dari keturunan Bani Abdi Manaf. Makanya kau begitu. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib kepada Umar, kata Umar, bukan masalah suku. Kata Umar, mahlani Abbas. Umar juga menghormati Abbas pamannya Nabi. Dia mengatakan, mahlani Abbas. Sebentar wahai Abbas. Bukan itu maksudku, bukan karena suku-suku ya. Fa wallahi la islamuka yauma aslamta kana ahabba ilayya min islamin Khattab law aslam. Umar mengucapkan perkataan yang sangat menakjubkan, bagaimana cintanya dia kepada Ahlul Bait. Dia berkata, bukan begitu wahai Al-Abbas, aku bukan masalah suku. Demi Allah, Islamnya engkau ketika kau masuk Islam lebih aku cintai daripada Islamnya bapakku seandainya dia masuk Islam. Saya lebih berangan-angan kau masuk Islam agar Nabi senang karena kau pamannya Nabi daripada bapakku yang masuk Islam kalau seandainya dia masuk Islam. Perkataan yang menakjubkan dari Umar ya. Intinya Umar membantah, saya tidak begitu, bukan masalah suku, tapi ini dulu penjahat besar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab bihi ya Abbas ila rahlik." Bawa oleh Abbas, bawa Abu Sufyan ke tempat kemahmu. Fa idza asbahta fa'tini bihi. Kalau sudah pagi bawa Abu Sufyan kemari. Rasulullah melihat kondisi agak Umar lagi emosi dan yang lain. Kata Al-Abbas, maka aku pun bawa Abu Sufyan kepada di kemahku, maka dia pun tidur bersamaku. Tatkala tiba pagi hari, aku segera datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW sambil bawa Abu Sufyan, ketika Rasulullah melihat Abu Sufyan di pagi hari, Rasulullah berkata, "Waihaka ya Abu Sufyan, celaka engkau ya Abu Sufyan. Alam ya'ni laka an ta'lam annahu la ilaha illallah." Bukankah tiba saatnya sekarang kau tahu tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah? Abu Sufyan terima. Bi abi anta wa ummi, ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka. Dia puji Nabi, dia mengatakan, betapa santunnya engkau wahai Muhammad. Betapa baiknya engkau wahai Muhammad. Betapa engkau menyambung silaturahmi Muhammad. Ini sama-sama Quraisy. Sama-sama dari keturunan Banu Abdi Manaf. Cuma kaki mereka beda. Mbah-mbah mereka di atasnya sama. Sama-sama Banu Abdi Manaf. Wallahi laqad dhanantu an law kana ma'allahi ilahun ghairu laqad aghna anni syai'an ba'du. Benar wahai Muhammad. Seandainya ada Tuhan selain Allah, tentu aku sudah tidak seperti ini. Ya. Aku telah dicukupkan oleh Tuhan tersebut, tapi tidak ada. Tidak ada. Dia sudah mengakui tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata lagi, "Waihaka ya Abu Sufyan." Celaka engkau wahai Abu Sufyan. Alam ya'ni laka an ta'lam anni Rasulullah.
Tidakkah tiba waktunya sekarang kau tahu aku ini utusan Allah, Rasulullah? Kata Abu Sufyan, ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka. Sungguh santun engkau wahai. Sungguh hilm itu maksudnya memaafkan ketika mampu untuk membalas. Namanya hilm. Di antara sifat Allah adalah halim. Jadi dia mengatakan ma ahlamaka, betapa baiknya engkau wahai Muhammad. Kau bisa membunuh aku, kau bisa nyiksa aku, tapi kau maafkan aku. Artinya kalau ingin balas kepada Abu Sufyan gampang. Ini penjahat besar. Maka dan ini ingat, ini mertuanya Nabi SAW. Abu Sufyan mertuanya karena Nabi menikah dengan Ramlah, Ummu Habibah, bintu Abu Sufyan, bintu Abi Sufyan. Jadi Rasulullah sedang berbicara tentang dengan mertuanya, dan mertuanya sedang berbicara tentang dengan menantunya. Tapi Rasulullah berkata, "Wahai haka, celaka engkau hai Abu Sufyan, hai mertuaku. Alam ya'ilaka anta alam anni Rasulullah, tidak kau sekarang waktu saatnya tahu aku ini utusan Tuhan, utusan Allah. Yang kau tadi akui bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia." Maka Abu Sufyan berkata, "Ma ahlamaka wa akramaka wa salak." Ya Muhammad, betapa baiknya engkau, betapa dermawannya engkau, betapa mulianya engkau, betapa engkau menyambung silaturahmi. Amma hadhihi, dan dia jujur, dia memang adapun yang ini, yang tadi saya akui yang pertama, yang ini, fa inna fi nafsi minha hatta al-an syai'an. Sampai sekarang saya belum legowo. Saya masih belum bisa terima, kata Abu Sufyan. Dia jujur. Al-Abbas pamannya Nabi berkata, "Waihak." Dia bawa, dia ingin Abu Sufyan masuk Islam. Kata Al-Abbas, "Celaka engkau hai Abu Sufyan, aslim, masuk Islamlah engkau. Washhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Bersaksilah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksilah Muhammad utusan Allah. Qabla an tudrab unukuk, sebelum kau dipenggal lehermu. Akhirnya Abu Sufyan ada keraguan tadi, dia buang, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam lah. Ya, begitulah. Terkadang orang masuk Islam harus ditegasin sedikit, ya. Dan Rasulullah ingin Abu Sufyan masuk Islam. Bahkan di antara perkataan para ulama, kenapa Rasulullah menikah dengan Ramlah bintu Abu Sufyan putrinya, berharap Abu Sufyan menjadi tokoh Quraisy. Kalau dia masuk Islam, yang lain yang ikut banyak. Maka lihat Al-Abbas cerdas, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr, faj'alahu syai'an." Ya Rasul, Abu Sufyan ini orang yang suka dihormati. Dia ingin kebanggaan. Berilah kepada dia sesuatu yang bisa dia banggakan. Nah, ini metode dalam baru masuk Islam, ya, untuk kokohkan Islamnya dia harus merasa dimuliakan. Rasulullah SAW terima ide dari Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Rasulullah SAW berkata, "Na'am, saya akan berikan dia kebanggaan." Kata Rasulullah, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, nanti kalau besok saya serang kota Mekah, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Ini luar biasa kan? Orang-orang pada ketakutan, tiba-tiba ada pengumuman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Berarti kan Abu Sufyan bangga tuh, yang masuk rumah saya aman. Rasulullah yang mengambil hatinya. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumahnya dia kunci pintunya, maka dia aman, tidak akan diserang. Baik, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan, meninggalkan Marra Zahran menuju kota Mekah. Ya, sedikit lagi sampai. Ya. Dan Rasulullah SAW melewati pasukannya yang dari situ ada kaum Muhajirin, kaum Ansar, disebut Katibatihi Al-Khadra. Disebut Al-Khadra itu hijau, tapi maksudnya mereka menggunakan baju dirah, baju perang, ya. Sehingga kelihatan berwarna hitam seperti hijau tua. Wala ahad ma'ahum la yura min ilal hadaq minal hadid, ya. Semuanya serius, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Semuanya meliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW naik ontanya Al-Qaswa. Kemudian bendera kaum Muhajirin dipegang oleh Zubair bin Awam, dan bendera kaum Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah, ya. Sa'ad bin Ubadah dari Al-Khazraj. Maka Abu Sufyan berkata, "Subhanallah ya Abbas, man haula?" Kata Abu Sufyan, "Ya Abbas, Maha Suci Allah, itu siapa orang pasukannya Nabi itu? Ramai begitu, kemudian serius meliputi Nabi, pegang bendera. Ini siap menyerang kota Mekah." Maka Abbas berkata, "Hadza Rasulullah fil Muhajir wal Ansar." Ini Rasulullah sedang diliputi oleh kaum Muhajirin, kaum Ansar. Abu Sufyan berkata, "Mali ahadin bihaula'i kibalun wala taqah." Tidak ada orang yang bisa melawan mereka pada hari ini. Ya, kemudian Abu Sufyan berkata kepada Al-Abbas, "Wallahi ya Abul Fadl, laqad asbaha mulku ibni akhika al-yawma 'aziman." Maka Abu Sufyan berkata,
demi Allah wahai Al-Abbas, sungguh kerajaan ponakanmu, kerajaan ponakanmu sudah menjadi kerajaan besar. Dia masih bicara tentang kerajaan. Ini kerajaan ponakanmu, maksudnya Muhammad SAW menjadi kerajaan yang besar. Apa kata Al-Abbas? Wai haka ya Abbas Sofyan, innahan nubuwah. Celaka engkau ya Abu Sofyan, ini bukan masalah kerajaan, ini nabi. Ini adalah kenabian, bukan kerajaan. Kata Abu Sofyan, nah benar-benar ini kenabian, bukan kerajaan. Tatkala kaum Ansar melewati Abu Sufyan, Abu Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kaum Ansar yang memegang bendera peperangan, berteriak, "Ya Abu Sufyan, al-yawma yaumul malhamah." Wahai Abu Sufyan, hari ini hari pertumpahan darah, hari peperangan. Al-yawma tustahallul Ka'bah. Hari ini insyaallah Ka'bah akan kita kuasai. Ya. Dan kita akan menumpahkan darah sekitar Ka'bah. Al-yawma adzallallahu Quraisyan. Hari ini Allah akan menghinakan Quraisy. Abu Sufyan kaget mendengar perkataan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah jengkel sama orang Quraisy yang selama ini menyerang mereka. Ya, maka Abu Sufyan berkata kepada Al-Abbas, "Ya Abbas, habadha yaumudz zamar." Wahai Abbas, ini hari kehancuran. Ya, ini hari yang kehancuran. Kita mau diserang, orang Quraisy mau dihancurin oleh mereka. Akhirnya tatkala Rasulullah SAW berjalan sejajar dengan Abu Sufyan, ya, maka Al-Abbas berkata, ya Rasulullah, amarta bi qatli qaumika? Ya Rasulullah, apa kau merintahkan pasukanmu untuk membunuh kaummu Quraisy? Qala la, aku tidak merintahkan. Qala alam ta'lam ma qala Sa'ad bin Ubadah? Tidakkah kau tahu apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah? Rasulullah berkata, ma qala, apa yang dia ucapkan? Rasulullah tidak tahu ilmu gaib, kalau Allah tidak kasih dia tidak tahu. Qala kadza wa kadza, dia bilang, wahai Abu Sufyan, ini adalah hari pertumpahan darah. Rasulullah SAW berkata, kadzaba Sa'dun walakinna hadza yaumun yu'azzimullahu fihi al-Ka'bata wa yauman tuksahu fihi al-Ka'batu. Kata Rasulullah, salah Sa'ad bin Ubadah, tidak benar apa yang dia katakan. Tapi hari ini adalah hari di mana Allah akan memuliakan Ka'bah, dan hari ini bahwasanya Ka'bah akan dipakaikan kiswah oleh kita orang Islam. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar perkataan tersebut, Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Sa'ad bin Ubadah agar bendera peperangan jangan dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah, karena Sa'ad bin Ubadah lagi semangat, khawatir dia terpancing untuk memerintahkan peperangan. Maka kemudian bendera tersebut diambil dari Sa'ad bin Ubadah, diberikan kepada putranya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bilang sama Nabi, ya Rasulullah, jangan bendera itu diberikan kepada anakku Qais, bahaya. Dia belum berpengalaman, khawatir dia salah. Ya, akhirnya bendera tersebut diambil lagi dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ada yang mengatakan akhirnya diberikan kepada Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.